billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sudah sampai kepada surah Al-An'am 126, 127, 128. Tadi ada yang bunyi yauma yuhsyar, pada hari dikumpulkan manusia dan jin. Ini menarik tema jin ini. Jin itu secara hakiki adalah makhluk non materi yang tidak nampak di alam nyata, dia berada di alam ghaibah. Jin itu dicipta dari api, manusia dicipta dari tanah, min salsalin kal fakhar. Kemudian malaikat diciptakan dari nur cahaya. Kecepatan malaikat memakai kecepatan cahaya. Dan jin itu memang pernah minta kepada Allah SWT agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, ila yaumi yub'atsun, ya, dan dikabulkan doa itu. Makanya suatu saat kami bertemu dengan seorang ustaz, ketika mau berpisah kita mendoakan Allahumma tawil fi umrik, ya Allah, mudah Allah tawil fi umrik. Jangan didoakan saya ini panjang umur, karena umur itu sudah pernah diminta oleh jin kepada Allah SWT dan dikabulkan doa itu. Lalu kita ganti Allah yubarik fi nafsik wa ahlik wa kata, masya Allah, doa ini bagus. Karena apa? Kita mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan padamu, barokah dalam umur, ya. Allah yubarik fi nafsik, barokah dalam umur, ya, rizkinya, barokah umur, rizki, waktu. Jadi ada keberkahan itu macam-macam, ada keberkahan umur, rizki, dan waktu. Kemudian Islam memberikan resep bagaimana orang-orang itu supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Ada beberapa tips supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus, terutama jin-jin kafir. Karena begini, jin itu juga ada yang muslim, ada yang kafir. Nabi Muhammad itu juga nabinya manusia dan nabinya jin. Ingat itu, karena ada begini, Nabi Muhammad itu mendapat julukan Sayyidul Kaunain wa Syafi'ul Tsaqalain. Sayyidul Kaunain itu artinya al-dunya wal akhirah. Nabi Muhammad pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Wa Syafi'ul Tsaqalain, pemberi syafaat atas dua makhluk sekaligus, satu manusia dan jin, ya. Tapi jin-jin yang muslim. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Jin itu kan ketika turun itu kepala jin, para raja jin memanggil anak buahnya, ayo kamu kemari, dengarkan Al-Quran ini diturunkan, ya. Istama'na farum minal jin inna sami'ana Qur'anan ajaba, ya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud itu katib, jadi sekretaris Nabi Muhammad SAW dalam penulisan wahyu Al-Quran. 70 surat ditulis oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhadtu fi min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan ma naza'ani minhu ahad. Aku ambil dari lisan Nabi 70 surat Al-Quran dan tidak seorang pun yang menyangkal. Suatu hari, ya Rasulullah, saya ingin tahu bagaimana engkau berdakwah kepada jin itu. Nabi Ibnu Mas'ud ingin tahu Nabi berdakwah. Ayo ikut. Akhirnya diajak oleh Nabi melewati satu sohro, itu padang pasir. Lalu Nabi mengatakan sampai di tengah padang pasir, kamu di sini, berhenti di sini. Lalu Nabi membentuk lingkaran. Kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Kalau kamu keluar akan berpisah denganku untuk selamanya. Akhirnya Nabi itu pergi ke perbukitan, Pak, berdakwah kepada jin. Makanya Ibnu Mas'ud meriwayatkan, inni wa'idtu an tu'mina bi al-insu wal jin, akan Allah itu dijanjikan padaku oleh Allah SWT akan beriman manusia dan jin.
Sekarang yang penting bagi kita supaya tidak kerasukan jin itu. Dalam kondisi apa jin-jin kafir itu masuk dalam tubuh manusia? Syekh Al-Bali menulis dalam bukunya Wiqayatul Insi wal Jin, pertahanan manusia terhadap jin. Itu satu, ketika orang itu dalam keadaan sangat lemah, itu jin bisa masuk. Kedua, keadaan sangat lupa, Pak. Sangat lupa itu jin bisa masuk. Yang ketiga, dalam tsauratul ghadab, dalam puncak marah. Makanya ketika orang itu marah dianjurkan untuk berwudu, ya. Karena jin itu tercipta api itu bisa dipadamkan dengan air. Disuruh berwudu, ya. Lalu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia akan lari. Karena ada dua ucapan yang sangat ditakut jin, satu ta'awudz, yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada lagi ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu panas, Pak. Jin kalau dia tidak pergi dari tempat itu panas dan ini bisa membakar tubuhnya. Terjadi pada suatu saat ada seorang tabi'in itu di Baghdad, ya. Dia di Irak. Seorang pedagang kemalaman, dia mau bermalam di satu rumah. Ada satu rumah yang angker kalau orang menyebut sekarang. Di tepi sungai itu Dajlah itu Furat, ya. Ada satu rumah yang setiap orang takut menginap di situ. Terus orang ini karena nggak punya kenalan, nggak ada tempat untuk bermalam, akhirnya dia bermalam di rumah yang kosong itu. Dia bermalam. Akhirnya waktu malam dia baca itu tuntunan Al-Qur'anul Karim, baca ayat kursi, ya, dan surat-surat yang lain, Qul a'udzu birabbil falaq dan ayat-ayat lain itu. Apa yang terjadi? Itu paginya dia mendapatkan onggoan debu itu di rumah tersebut. Jadi itu terbakar, Pak. Makanya ketika terus ada lagi azan, Pak. Azan itu juga menyebabkan lari. Makanya dia lari terbirit-birit dengan ucapan azan. Jadi jin ini memang bisa menggoda manusia dalam kondisi 4 hal itu. Kemudian begini, kecuali satu, orang yang tidak bisa tergoda itu orang yang ikhlas. Dalam Al-Quran itu ada istilah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sekali Allah menyebutkan illa ibadallahil mukhlasin. Apa beda mukhlasin sama mukhlisin? Kalau mukhlasin itu isim fa'il, pelaku peristiwa, subjek hak sebagai pelaku peristiwa. Kalau mukhlasin itu isim fa'il, mukhlisin itu isim fa'il. Kalau mukhlasin isim maf'ul, artinya pelaku objek peristiwa. Artinya sama, cuma beda kedudukan atau struktur kalimat atau tarkibul kalimah. Karena itu ayyuhal ikhwah ma'asyiral hadirin al-kiram, kemudian ada orang-orang yang bisa kontak dengan jin karena dia diberi ketajaman basirah. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nabi Muhammad bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, ya. Terus ada lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu malah pernah gelut. Inna Umar sara al-jin. Umar bin Khattab pernah membanting jin. Makanya Umar ini ditakuti oleh jin-jin itu. Jin-jin itu tidak berani melewati satu jalan yang di jalan itu Umar lewat. Selalu menghindar, ya. Selalu menghindar, Pak. Itu kelebihannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi jin ini termasuk makhluk non materi. Lalu ada lagi supaya kita tidak diganggu oleh jin, terutama kalau masuk tempat-tempat yang lama tidak dihuni. Contohnya nginap di sebuah hotel yang di situ kan lama nggak ada yang menghuni, ya. Atau rumah-rumah angker, atau ketika kasus Maibit itu anak sekolah ketika camping pramuka ternyata bergelimpangan, Pak. Itu kemasukan jin. Bagaimana tekniknya supaya kita tidak didekati jin dan tidak dimasuki jin? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua ucapan yang bagus, ya, sebagai pertahanan kita. Satu, ulu salam, Pak. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang kedua, assalamu alaina min qibali rabbina. Ini sahih riwayatnya. Dua ucapan itu bagus sebagai pertahanan kita untuk menghadapi makhluk halus yang cukup menggoda itu.
Itulah sekali tambahan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.